Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Jiwa. wabarakatuh. Oke, baik. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ya, mohon maaf kemarin hari Rabu tidak bisa melakukan perkuliahan tatap muka di jam 8. Ya, kemudian bisa alhamdulillah dapat dimengerti dan dapat diganti hari ini. Ya, oke baik. Jumlah siswa berapa, Mas Zainuddin? Berapa ya? Yang itu PJ-nya Pak. Berarti Mbak Tanggung Mega. jawabnya sama ya ini. Mbak Mega Pak. Mbak Mega mana Mbak Mega? 14 Pak. 14. Oke, ini masih 2 lagi. Oke. Baik, kalau misalkan menguras kuota boleh dinonaktifkan kameranya lagi, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Iya, saya kemarin juga dapat evaluasi ya. Banyak kekurangan yang dari Pak Fahmi, mohon maaf. Jadi mungkin lebih responsibel lagi ya. Oke, mudah-mudahan dapat diperbaiki lagi dan lagi walaupun apa namanya masih banyak kekurangan ya. Oke ya, untuk materi hari ini melanjutkan yang kemarin. Saya share screen dulu. Oke, mungkin sudah di-download ya. Nanti kita langsung praktek tapi di PowerPoint ini langsung. Oke. Untuk hukum Newton pada dasarnya sudah Anda dapatkan di fisika dasar 1 maupun fisika dasar 2 ya. Jadi di sini ada pertanyaan apa yang Anda tahu tentang hukum Newton. Ini ada 3 gambar nih. Kira-kira kalau dikaitkan hukum Newton itu gimana ini? 3 gambar ini. Coba aja berpendapat. Siapa yang mau berpendapat ini? Kalau gambar 1 ini yang ini gambar apa ini? Buku benda. Benda. Buku di atas meja. Buku di atas meja ya. Kalau ini penjual bakso ya atau apa es krim atau apa ya, itu didorong. Ada perbedaan enggak? Kalau ini bukunya ngapain? Bukunya dalam keadaan apa ini? Diam. Diam. Kalau ini bergerak ya. Bergerak. Iya Pak. Oke, kalau yang ini dia kalau contohnya kalau nyontohin ketika Anda jadi guru nyontohinnya kayak gini ya. Ada orang mendorong tembok tapi dia memakai sepatu roda. Kalau dia hanya pakai alas biasa tidak ada efeknya. Paling efeknya adalah rasa sakit di tangan kita. Ada reaksi gitu ya. Jadi kita nah, ketiga gambar ini memiliki ada aplikasi dalam hukum Newton. Yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Oke, biar lebih jelasnya lagi kita coba masuk ke yang gambar yang pertama. Nah, di sini benda itu yang awalnya diam. Nah, buku ini kan diam nih. Selamanya akan tetap diam jika tidak diambil oleh Zainuddin. Ya. Benda itu akan tetap selamanya diam. Jadi benda awalnya diam akan tetap diam jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Nah, artinya apa? Artinya sigma F-nya sama dengan 0. Tapi hukum 1 Newton tidak berarti serta-merta dia hanya berbicara benda yang diam saja. Hukum 1 Newton itu juga berbicara bahwa benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan tetap, ya, maka akan seterusnya bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Nah, artinya di sini kalau kecepatannya tetap, berarti percepatannya 0. Nah, nanti ini kalimat yang ini bisa dibuktikan di hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Kalau A-nya 0, berarti sigma F sama dengan 0. Berarti kembali lagi ke sini.
Ya. Jadi kalau kecepatannya tetap berarti percepatannya 0. Oke. Nah, misalkan ini sudah dibuktikan sehingga hukum 1 Newton bahwa jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, benda akan jika awalnya diam akan tetap diam. Ya, selamanya diam, kecuali itu diambil, disentuh, didorong, nah baru bergerak. Nah, karena diam, maka sigma F sama dengan 0, di mana sigma F itu adalah jumlah resultan gaya yang bekerja pada sistem itu. Harus sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 ini bisa diwujudkan bergantung dari gaya informasi gaya yang diketahui. Nah, kalau ini informasinya adalah vertikal, berarti dia adalah sigma Fy sama dengan 0. Terus sigma Fx-nya ada enggak, Pak? Ya, pada gambar ini tidak ada. Karena tidak ada tali yang mengaitnya. Misalkan contoh yang kayak papan reklame ya, atau papan nama kepala sekolah, itu biasanya kan siku-siku, kemudian ada talinya gitu. Nah, itu kan ada horizontalnya, berarti bisa dipakai sigma Fx sama dengan 0. Nah, sehingga nanti sigma F sama dengan 0 ini adalah sebagai salah satu syarat kesetimbangan benda tegar. Ya, itu nanti. Nah, hukum 1 Newton ini saya harapkan Anda benar-benar paham ya. Paham dalam arti jangan langsung ketika Anda menerangkan ke siswa, hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Jangan. Tapi terangkan bahwa benda yang awalnya diam akan selamanya diam, atau benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan tetap akan seterusnya bergerak dengan kecepatan tetap bila tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Gitu ya. Oke, ini hukum 1 Newton. Nah, kita kembali ke yang gambar 2. Ya. Nah, hukum 2 Newton itu juga ketika Anda di fisika dasar sudah langsung paham banget. Oh, hukum 2 Newton sigma F sama dengan M dikalikan A. Tapi sebenarnya esensialnya bukan itu. Ya, jadi sebelum berbicara dengan percepatan, itu sebenarnya berbicara bahwa benda yang bergerak pasti dia memiliki massa dong, ya. Memiliki massa, kemudian bergerak dengan kecepatan v. Maka sebenarnya benda itu ada momentum linearnya, P kecil, ya. P sama dengan M dikalikan V. Nah, dalam konsep hukum 2 Newton, laju perubahan momentum garis, momentum lurus, karena ada momentum linear, ada momentum angular. Bedanya apa? Momentum linear itu berarti momentum gerak lurus, kalau momentum angular berarti momentum gerak rotasi, gerak melingkar. Jadi laju perubahan momentum garis atau momentum linear sebanding dengan gaya yang menimbulkannya. Nah, di sini di gambar ini kan didorong tuh dengan sebuah gaya. Nah, berarti laju perubahan momentum M dikalikan V itu pasti berubah. Karena awalnya diam, gerobak itu awalnya diam. Didorong jadi bergerak, di mana gerobak itu memiliki massa. Berarti di situ ada perubahan kecepatan, ada perubahan momentum. Ya, ada perubahan momentum. Awalnya diam gerobaknya. Nah, sehingga kalau ada perubahan kecepatan, berarti pasti ada percepatan. Nah, kalau di slow motion kayak gini, bahwa laju perubahan momentum ada laju perubahan momentum sebanding dengan gaya yang menimbulkannya. Berarti F sama dengan dP per dt. Berarti ada perubahan momentum D mv per dt. Ya. Nah, ini kalau di matematika dasar atau matematika IPA atau kalkulus, turunan perkalian itu maka bisa diartikan dm per dt kalikan v. Jadi turunan dari m dulu dikalikan v, ditambah m-nya konstan dikali turunan dari kecepatan. Nah, sekarang Pak Fahmi bertanya nih. Itu gerobak tuh. Kalau gerobaknya didorong, masanya berubah enggak? Enggak. Karena sehingga hukum Newton tidak yang enggak mungkin kecuali rodanya ketinggalan, mungkin masanya berubah. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa Newton itu berbicara fisika klasik. Fisika klasik artinya itu mempelajari benda-benda yang dapat dilihat dengan mata, itu yang pertama. Yang kedua, massa itu konstan. Tapi kalau nanti berbicara fisika modern, ya itu berbicara bahwa benda-benda yang mempunyai kecepatan mendekati cahaya sehingga ada namanya nilai relativistik, relatif.
Sehingga nanti kecepatannya relatif, waktunya relatif, masanya juga relatif. Sehingga itu namanya fisika modern. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang ini. Nah, karena logikanya masanya itu adalah tetap, berarti dm per dt-nya itu adalah 0. Jadi karena tidak ada perubahan dong, kan masanya tetap. Berarti di sini 0, berarti ini langsung 0 ya. Ini langsung 0. Sehingga f-nya hanya yang bagian kanan aja, m dv per dt. Nah, dalam fisika dasar atau turunan matematika, perubahan kecepatan atau turunan dari kecepatan adalah percepatan. Sehingga muncul F sama dengan M dikalikan A. Nah, sehingga dari sini Pak Fahmi harapkan ketika nanti ditanya oleh siswanya, loh kok bisa F sama dengan M dikalikan A? Jangan bilang, yang penting kayak gitu, jangan gitu. Takdir ojo ya. Apalagi hanya bisa menerangkan bahwa F sama dengan M dikalikan A, bahwa gayanya sebanding dengan A. Ya. Nah, jadi harus bisa menurunkan itu aslinya dari mana. Karena awalnya dia kemudian didorong jadi bergerak, berarti ada perubahan momentum. Perubahan momentum itu sebanding dengan gaya yang ditimbulkannya. Kalau diturunkan, maka yang berubah itu adalah perubahan momentum. Di dalam momentum ada massa dan kecepatan. Diturunkan keduanya, tapi massa tidak berubah, berarti dia 0, adanya perubahan kecepatan dengan massa konstan. M dv per dt, sehingga muncul formula F sama dengan M dikalikan A. Nah, bunyi dari F sama dengan M dikalikan A ini sebenarnya artinya ini. Benda yang mempunyai massa yang lebih besar, dengan diberikan gaya yang sama, gaya dorong yang sama, atau yang konstan, maka memperoleh percepatan yang lebih kecil. Contoh ya. Zainuddin, contohnya Zainuddin aja. Dia dorong meja, ya. Mejanya meja kecil, ya. Meja biasa lah. Bisa dong ya. Kemudian habis itu dibandingkan Zainuddin dorong lemari perpustakaan. Gede banget ya. Nah pasti karena masanya yang lebih besar tapi kekuatannya gaya dorongnya masih Zainuddin satu orang. Berarti gaya sama ya. Maka dia memperoleh percepatan yang lebih kecil. Jadi geraknya cuma dikit set kayak gitu aja. Nah itu adalah konsep hukum 2 Newton ya. Oke. Terus kita kembali lagi ke menu berikutnya. Nah, bagaimana dengan hukum 3 Newton? Ini juga sama. Hukum 3 Newton itu jangan langsung aksi sama dengan gaya reaksi. Dari mana, Pak? Nah, Anda harus bisa menjelaskan. Ya. Jadi ini bedanya kita belajar fisika dasar sama mekanika. Kalau mekanika, Anda harus tahu bahwa persamaan itu dari mana. Ya. Jadi berawal dari momentum garis tadi. Momentum garis suatu sistem itu terisolir ya, terisolir di dalam kerangka acuan inersial adalah kekal. Artinya momentum totalnya ya itu tetap konstan. Kekal itu tetap ya. Kekal selamanya, cinta abadi selamanya. Berarti tetap. Jadi tidak kurun waktu dengan perubahan waktu tidak ada perubahan, tidak ada DP-nya. Tidak ada DP-nya. Ya, karena ini kan terhadap waktu. Artinya kekal itu tetap. Nah, karena kekal ya. Ya, jadi karena dia kekal, nah, maka di sini tidak ada perubahan. Nah, karena tidak perubahan, maka dia adalah 0. Ya, berarti perubahan momentum itu ada perubahan momentum awal, dp1 per dt, dan perubahan momentum akhir dp2 per dt. Atau benda 1, benda 2 juga boleh. Ya, benda 1, benda 2. Antara dinding dengan orang. Nah, kemudian pindah ruas, sehingga dp1 per dt sama dengan negatif min dp2 per dt. Jika perubahan momentum pertama itu adalah gaya, tadi kan konsepnya perubahan momentum adalah gaya. Gaya yang dialami 1 terhadap 2, maka F21 adalah perubahan momentum 2 per dt, itu adalah gaya yang dialami benda 2 terhadap 1. Nah, sehingga kalau ini saya masukkan
kita rubah, muncul bahwa gaya antara 12 sama dengan besarnya sama dengan gaya 21, tapi arahnya berlawanan. Konsepnya ini arahnya berlawanan. Sehingga kalau dorong di dinding mancal ya. Kalau berenang juga sama itu ya. Kalau jadi lompatan. Nah, itu juga aksi reaksi. Karena sebenarnya kita dorong dindingnya, tapi kok malah kita terpental. Berarti itu ada aksi, ada reaksi, ya. Oke. Nah, di sini saya langsung tadi teorinya ya. Nah, sekarang langsung praktek menghitungnya. Nah, kita kan yang paling dasar dulu menghitung gaya normal tadi ya. Kita punya dua gambar. Ya. Oh, ini jangan tiga dimensi, satu dimensi aja. Oke, kemudian ada gambar lagi ini. Oke. Terus nah ini sudut ya. Oke. Pertanyaannya sama. Tentukan hukum. Ketika dia bisa dalam keadaan diam, tentukan gaya normalnya. Nah, gambar yang pertama ini ya, sudah ada ketahui ya, tadi nah ini juga gambarnya harus sesuai ya. Karena panahnya panjangnya sama, cuma dia titik pangkalnya berbeda. Ya. Nah, di sini ada gaya beratnya. Ini adalah gaya normalnya. Ya. Maka seperti dengan gambar yang pertama, ya, maka gambar yang pertama ini sudah selesai. Ya, tiba F-nya sama dengan 0. Ya, karena di sini kata kuncinya dalam diam. Oke. Nah, terus yang gambar 2 ini gimana? Yang bidang miring. Maka Anda harus bermain proyeksi vektor. Ya, proyeksi vektor. Jadi Anda kolom gambar ininya dulu. Ya. Oke. Kemudian Anda bikin garis pertolongan. Ya. Anda bikin garis pertolongan.
Baik. Kemudian garis pertolongan lagi, di mana dia tegak lurus. Nah, maka di sini muncul proyeksi dari titik pangkal. Jadi gambarnya itu garis putus-putus dulu baru anak panah. Jangan dari sini dulu sebenarnya. Jadi dari ujung panah dulu ini. Nah, ini saya proyeksikan ke sini. Oke. Kemudian proyeksikan lagi. Ini harus lurus ya. Nah, maka ketemu di situ. Nah, kita tarik anak panah dari titik pangkal yang sama. Kita warna apa ya? Warna biru. Ya. Biru. Warna biru. Nah, yang ini tadi W. Nah, pertanyaan Pak Fahmi, tetanya itu di sini apa di situ? Di sini apa di situ? Di sini. Di sini. Ini siapa tadi yang jawab di sini? Aku, Pak. Aku itu siapa? Iskandar. Siapa? Iskandar. Iskandar. Oke, di sini. Ada yang lain? Di sini apa di situ? Zainuddin apa jawabannya Zainuddin? Danang. Mana Danang? Iya, Pak. Di sini apa di situ, Nang? Kalau saya yang di bawah, Pak. Ya ini di situ ya berarti ya. Iya. Oke, baik. Sekarang kita buktikan mana yang pas ya. Nah, jadi kan Anda lihatnya ini. Ketika horizontal ya, ada tegak lurus ya. Ada tegak lurus ya. Rotate. Ya, ada tegak lurus. Ya, antara ini selalu W dengan alasnya. Nah, kalau kita terapkan, berarti kan W itu harusnya yang di sini ya, tegak lurus ini ya. Ya. Jadi, nah. Harus tegak lurus dong. Berarti kan yang biru yang ini. Berarti pergeserannya itu akibat dia naik ke atas, maka tetanya jadi gini. Ya. Ini kalau saya angkat kayak gini, set. Berarti kan dia naik. Ini naik ke atas kan? Ini kita pegang. Akibat naik ke atas, maka tetanya dari yang tegak lurus jadi turun ke bawah. Itu dampaknya. Jadi ini ke atas, berarti W-nya kan acuannya dari ini ya, gambar ini ya. Nah, jadi dari sini, dari biru ini ke sini. Berarti perubahan naik ke atas, maka tetanya akan, W-nya dari yang di sini, tapi kan W selalu ke bawah, tidak miring. Berarti W-nya awalnya dari sini, dia turun ke bawah. Gitu ya. Nah, sehingga yang theta itu adalah yang sebelah situ ya. Yang akibat ini naik maka dia akan turun ke bawah. Oke, enggak apa-apa. Nah, terus kita proyeksikan samping sudut sin apa cos? Sin demi. Sin demi. Berarti sin itu depan ya.
Samping Iya, itu Pak. sami. Berarti di sini kan sampingnya sudut nih yang biru ini. Berarti dia cos. Ya. Nah, ini sudah mulai ya. Sudah mulai hitung. Nah, oke. Ini kan gini. Biar cantik. Oke. Ya. Ini W cos theta. Karena dia sampingnya sudut theta. Ya. Berarti yang satunya dia adalah sin. Oke. Terus gaya normalnya mana? Gaya normalnya berarti ya sama ya. Dia selalu tegak lurus dengan permukaan. Ini gaya normalnya. Oke. Berarti di sini ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita analisis. Ya. Sigma FY-nya berarti yang vertikal. Ini berarti atas itu N, tapi di sini adalah cos theta. Ya, N min cos theta, N min W cos theta. Ya. Nah, kemudian berarti gaya normalnya jika dalam keadaan diam ya, berarti dia sigma sebenarnya 0. Kalau dia bergerak, berarti dia harus M dikalikan A. Berarti dia adalah N sama dengan W cos theta. Selesai. Berarti N-nya adalah W cos theta. Bukan N sama dengan W lagi. Ya. Oke. Terus nah, sigma fx-nya nah, dia adalah hanya satu, dia ke bawah ke kiri. Kalau kita ambil kartesius itu ke kanan positif, ke kiri negatif, berarti dia adalah, karena dia gaya ya, berarti dia W sin theta. Ya. Nah, sehingga di sini sin theta-nya nol. Ya. Nah, berarti theta-nya bagaimana? Nah, ini harusnya di sini ada gaya gesek ya. Kalau dia tidak ada gaya gesek, pasti dia meluncur ya. Maka untuk menghitung ini biasanya di sini ada gaya gesek. Karena kalau tidak ada gesek pasti berubah. Gaya gesek itu dia kan cenderung bergerak ke bawah, berarti gaya gesek ke melawan. Di sini ada gaya gesek. Gaya gesek. Ya. Nanti dia akan dia diam ya, ketika dalam gaya gesek statis berarti ya, karena dia masih diam. Berarti di sini F S ya. Nah, sehingga gaya gesek statisnya demikian. Oke. Ini kalau kita mencari gaya gesek statis. Oke.
Intinya di sini Pak Fahmi mau menunjukkan bahwa ketika analisis mekanika hukum 1 Newton, Anda harus bisa menggambar. Menggambar itu harus proporsional. Ini kalau Anda hasilnya N sama dengan W cos theta, berarti menggambar panjangnya N sama W cos theta harus sama. Ya. Karena Anda guru, ya. Oke. Terus masih hukum 1 Newton. Ya. Masih hukum 1 Newton. Atau hukum 2 Newton langsung ya. Biasanya hukum 2 Newton itu katrol ya. Contoh katrol. Gambar katrol itu enaknya kayak gini. Lingkar. Ya. Kemudian kayak gini. Super. Ini warna lain. Ya. Akan jadi sini. Sama ya. Ini biar bagian atas. Oke. Kemudian ini ada tali. Oke. Ini pasti lebih besar kan nanti bergerak ya. Oke. M1 ya. M2 ya. Kita berbicaranya kalau ini biasanya Pak Fahmi tak bagi dua ya. Jadi nanti ada torsi. Nah, biasanya Pak Fahmi kayak gini tak potong. Ya, bisa potong. Potong itu cara mengerjakan aja sih dan bermain konsep. Ya. Jadi di sini pertanyaannya ya, bila M1 dan M2 adalah massa beban dan massa katrol adalah M ya, dengan konstanta inersia itu K, bukan kecepatan linear. B, tegangan tali. Ya. Oke, nah ini kalau berbicara gerak lurusnya itu sebenarnya cukup yang bawah aja. Jadi kalau Anda amati itu kita bermain konsep
bagian sini nih, ya bagian sini, ya bagian sini adalah gerak linier, ya ini adalah gerak linier. Kenapa gerak linear? Karena gerakannya katrol itu pada titik ini dia geraknya adalah naik turun. Gak mungkin katrolnya mubeng gitu. Kan gak mungkin ya. Jadi dia bergeraknya naik turun. Naik turun berarti lurus. Gerak linear. Nah, karena gerak linear, ya, maka kita gambar. Ya. Ini adalah W1, ini adalah W2, W1, W2, ya. Terus nah, ini bagian sini adalah T1. Ini adalah T2. Oke. Maka di sini kita menggunakan hukum 2 Newton. Kan awalnya diam ya. Ada gaya berat, maka dia bisa bergerak. Oh, sorry. Oke, ini. Ya. Sigma F sama dengan N dikali A. Nah, di sini sebenarnya ada satu lagi ya. Ini ada T2 lagi. Nah, ini kalau online-nya gambar ya, Bapak gambar ya. Ya, ini besarnya sama ya, gambarnya. Maka di sini sigma F sama dengan M dikalikan A. Kita mulai dengan pakai logika. Pakai logikanya itu benda M2 lebih besar ya. Berarti di sini ada pergerakan. Di sini bergeraknya ke bawah. Bergeraknya ke bawah. Kemudian yang ini bergeraknya ke atas.
Nah, berarti yang searah dengan pergerakan itu adalah positif, ya. Yang searah dengan pergerakan. Oke, chargernya habis baterainya. Oke, yang searah dengan pergerakan adalah positif. Berarti di sini adalah W2. W2 dikurangi T2 karena dia melawan pergerakan gitu ya. Kemudian atasnya lagi plus T2. Nah, langsung kayak gini juga bisa. Nanti kalau pakainya katrol juga bisa. Nanti ada dua cara ya. Kalau pakainya katrol berarti pakai sigma atau alpha ya. Oke, ini pakai ini yang linear dulu ya. Kemudian ini min T2. T1. Plus T1. Ya. Kemudian melawan G1. Oke. Ini habis. Ya, ini juga habis. Nah, sehingga 2 min W1 sama dengan M dikalikan. Nah, sehingga kalau sama dari A sama dengan W2 min 1 dibagi M. M-nya itu berarti M total. Ya. M-nya M total. M total. M total itu adalah M 1, M2, ya. Nah, M kalau masa katrolnya diketahui, berarti dia plus KM katrol. Ya, K-nya biasanya inersia setengah gitu ya. Seterusnya. Jadi kalau masa katrol tidak diketahui berarti hanya W2 min W1 per M1 plus M2. Ya. Oke. Nah, tapi pengerjaan itu akan berbeda ketika kita berbicara dengan torsi. Di mana ya, nah, di sini kan ada melingkarnya. Ini geraknya melingkar. Ya. Berarti oh ini sudah ada.
sigma tau I alpha. Apa? Oh, iya. Sigma tau sama dengan I alpha. Nah, torsi itu gaya dikalikan R. Ya, gaya dikalikan R. Karena dia menang, logikanya kan talinya bergerak ini. Nah, kalau sini saya gambar. Nah, talinya itu bergeraknya karena menang yang W2 ya. Berarti gerakan tali kayak gini. Nah, itu gerakan talinya. Berarti otomatis T2 lebih besar. Ya. Berarti T2 lebih besar. Oke. T2 dikalikan jari-jari dikurangi T1 dikalikan jari-jari. Ya. Alfa itu bisa diganti A per R. Maka ini bisa diganti kayak gini. Ya. T2 min T1 sama dengan R. Nah, sehingga ini jadinya R kuadrat. Oke. Ya. Padahal I itu adalah KMR kuadrat. Inersia ya. Fisika dasar. Ya. Jadi inersia itu adalah KMR kuadrat. Nanti kita bahas lagi ya. Inersia dah. Jadi saya tanggung. Tadi ingatnya katrol, jadi ya saya bahasnya katrol ya. Nah, ini R-nya dihilangkan. Nah, sehingga jadi kayak gini. Nah, ini kalau dimasukin ke sini ya. Kalau ini saya gabung pakai yang linear. Jadi kalau ini cara pertama ya. Ini M totalnya ini gini. Sorry. Ini jika hanya ada massa beban katrol diabaikan. Nah, ini kayak gini. Berarti hanya M1 M2 dong ya. Tapi kalau yang ini katrolnya diperhitungkan. Jadi kalau yang pertama massa katrolnya diabaikan. Berarti kita hanya berbicara ini saja. Berarti sehingga ini bisa lanjut gitu ya. Gerak linear, hanya gerak linear saja. Ya, tapi kalau yang ini massa katrolnya diperhitungkan, berarti di sini dipotong-potong. Jadi kita nanti ini 1, nanti ini 1, ya. Ini 1. Nanti ada 3 bersama.
Tambah dulu. Oke. Ini persamaan 1. Ya. Ini berarti saya hilangin ya. Enggak usah wis, biar paham. Kemudian yang ini kan persamaan, ini jadinya yang ini jadi persamaan 1. Ya, simpan dulu. Oh, ini A-nya A biasa, sorry. Sudah dirubah ya. Sama 1. Oke. Terus persamaan kedua, berarti ini dihilangkan. Hilangkan. Persamaan 2 berarti ini saya tulis dari gambar ini. Atau saya gini. Kita ambil ya. Nah, gitu ya. Terus saya ambil nah, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus saja. Ini. Nah, ini pada benda 1. Pada benda 1 maka dia sigma F ya. Sigma FE sama dengan M dikalikan A. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena di sini ada percepatan. Percepatannya biru ini. Gerakannya ya. Ini juga sama. Tapi di sini adalah massa 1. Ini adalah massa 2. Ya. Nah, massa 1 ini berarti ya. Ini W2-nya enggak. Berarti ya. Berarti dia yang searah dengan pergerakannya adalah T1.
dikurangi W1. Ya. Begitu yang ini. Kalau yang ini yang searah dengan pergerakannya adalah W2. Ininya adalah T2. Ya, W2 min 2 karena dia ke bawah. M-nya berarti M2. Oke. Kemudian berarti kalau saya mencari T1 ya. Plus ya. Karena min W1 pindah luas jadi plus. Mencari T2 ini sama. Terus mencari T2 berarti gimana? T2 bidara uas. Nah, gini ya. Ya, T2 bidara ruas kanan, berarti T2 sama dengan W2 min M2 A1. Kalau ini T1-nya berarti ini bidara ruas jadi positif. Oke. Berarti ini adalah persamaan 2 persamaan 3. Oke. Ini saya naikkan aja. Oke, berarti ada 3 persamaan nih. Ya. Jadi ada 2. Nah, ini berarti persamaan 2 dan 3 dimasukkan, substitusikan ke persamaan ya. Berarti ini masuk ke sini. Ini adalah W1. Kita tulis dulu biar gampang. Kemudian ini sini. Oke. Terus sesama W dimasukkan W2 min W1 gitu ya. Ini kan jadi W2 min W1 ini pindah. Sudah dikurung, ini jadi kurung juga. Ya, kita cek ya. W2 min W1 min M2A ini min plus jadi min. Oke. Sehingga ini adalah ini pindah ruas semua, pindah ruas kanan semua, berarti jadi sama dengan ini jadi plus. Ya, ini jadi plus. Jadi ini pindah ruas ke kanan jadi plus, ini juga pindah ruas ke kanan jadi plus. Sehingga bisa disederhanakan. Ketemu yang tadi ini agak salah tadi ya. M1 M2 ya. Buka.
Baik. Nah, sehingga kalau saya mencari A dengan ya, berarti kan ini dibagi gitu ya. Begini. Oke, nah tadi yang Pak Fahmi tulis di sini yang salah tadi ya. Kalau katrolnya diabaikan berarti nggak ada M katrolnya. Jadi hanya berbicara W2-1 per M1 plus M2. Tapi kalau katrolnya diberikan ya, berarti nanti ada 3 cara ini dikerjain dulu. Kemudian ini setiap benda dipisah-pisah. Berarti ada 3 bagian, berarti ada 3 persamaan. Ini persamaan yang keduanya. Nah, kemudian masukkan ketemunya ini. Nah, kalau Anda jeli, kalau soalnya ABC loh ya, Anda sebenarnya bisa sangat paham dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu gimana sih 2 Newton? M sama dengan F sama dengan M dikalikan. Jadi artinya ya, ya. Jadi A itu sama dengan gaya dibagi massa. Gaya yang bekerja bagi massa. Yuk, langsung aja. Kalau misalnya pilihan ganda, langsung aja. Berarti A sama dengan gaya dibagi massa. Gayanya ada 2, W2 sama W1. Menang yang mana? Menang yang W2, karena lebih besar. Udah langsung aja W2 min W1. Selesai. Ya, W2 min W1 dibagi M total. Ketika katrolnya diabaikan. Lalu kalau katrolnya diperhitungkan, ya sama. Ya, sama ini. Nih. Berarti A-nya adalah gayanya ada berapa? Gaya luar beratnya ada 2. Menang yang mana? W2. Berarti W2 min W1 dibagi M2 tambah M1, M total ya. Tinggal massa katrolnya dikali KMK. K-nya adalah inersia setengah. Jadi sebenarnya kembali lagi ke hukum 2 Newton. Bahwa percepatan adalah gaya, dimensinya dibagi massa. Ya. Oke. Baik. Ini baru tentang katrol ya. Belum menggelinding ya. Seterusnya. Pak Fahmi stop dulu. Ada yang mau tanya enggak? Gimana? Penjelasan Pak Fahmi kalau dulu di fisika dasar sudah dapat sejelas ini atau kayaknya udah tahu Pak, udah basi atau gimana? Dun, Samidin. Kayaknya lebih detail ini sih Pak. Lebih detail ini ya. Dan ini Iya. pemahaman konsepnya tidak dihafalkan. Jujur Pak Fahmi tadi nggak hafal urutannya enggak. Saya hanya menurunkan aja. Karena dulu, tak ceritain, saya dulu semester 1 pendidikan fisika bareng Pak Haji itu ya. IP-nya hanya 2,9 deh. Semester 1 deh. Saya kaget dengan satu kelas itu, soalnya satu kelas itu 15 orang itu jalur PMDK. PMDK itu nilai rapot ya, bener-bener milih fisika di semester awal. Bener-bener ahli fisika maksudnya. Kalau saya adalah jalur tertulis SBMPTN. Masuk negeri. Ya. Sehingga ketika semester 1 saya kaget. Coba bayangin, ada pertanyaan nggak kayak tadi. Kalau tadi kan Pak Fahmi tanya, ada pertanyaan, diem semua. Kalau Pak Fahmi waktu kuliah, itu kelasnya saya bareng sama Aji loh ya. Ketika dosennya tanya, ada pertanyaan, langsung gerak. Paling tidak ada 10 orang yang ngacung tangan. Balapan, coba bayangin. Makanya beda. Sekarang harusnya kayak gitu Anda. Bertanya itu bukan berarti Anda sudah paham, atau mungkin Anda pengen menunjukkan Anda pintar, tidak. Bertanya juga bisa diartikan, ya Anda memang belum jelas harus bertanya. Kritis, penasaran. Ya, syukur-syukur Anda cari, aku dulu pernah ingat Pak, soal kayak gini kayaknya susah banget ya. Gimana Pak? Itu tadi kan ini katrolnya silinder pejal. Kalau silinder berongga bagaimana Pak? Oh ditanyakan, K-nya berapa Kak? Nah itu. Jadi saya harapkan makanya kalau orang yang suka mekanika, fisika dasar itu gampang sekali karena tidak dihafalkan. Bermainnya konsep. Nah,
Nah, kembali lagi ke Pak Fahmi dulu, kenapa bisa jadi dosen? Semester 1 2,9, semester 2 langsung 3,3. Ke perpus, saya dulu benci membaca, tapi dipaksa untuk membaca buku, tapi tidak dibaca aja. Di situ biasanya satu bab itu ada soal 20. Padahal tidak disuruh dosennya ngerjain. Saya ngerjain sih, sehingga saya ada namanya buku batik isinya solution FISMAT. Itu ada mata kuliah fisika matematika atau solution fisika dasar. Jadi ketika ada nanti, saya prinsipnya saya besok nanti jadi guru fisika. Jadi nanti ketika saya mengajar, saya sudah ngerjain itu sama di buku kan. Dulu saya juga di GO juga coding itu buku pegangannya hatam duluan. Jadi kalau butuh ada ya. Oke, itu kembali lagi. Ada pertanyaan enggak tentang hukum 1 dan hukum 2 Newton tadi? Dan satu lagi, Anda harus bisa menggambar dengan baik. Entah itu pakai laptop, entah pakai spidol, ya. Jadi terkonsep jelas. Tadi Pak Fahmi tidak pakai mouse loh. Saya pakai jari. Tidak pakai mouse. Ya. Maksud saya biar Anda terbiasa seperti itu. Oke, Pak Fahmi kalau jam 8 berarti selesai jam berapa? Berapa SKS? 2 SKS. 9.40 kena SKS. Oke. Sekarang nih Pak Fahmi tak tunjukin lagi. Sekarang kalau katrolnya miring saya dulu. Kalau katrolnya miring. Sekarang ini. Saya hapus. Sekarang gambarnya miring dan ada gaya geseknya. Nah, gimana nih Pak? Kita juga harus bisa gambar. Kita pakai garis biasa aja. Oke. Terus ikannya dulu. Oke, ikannya kan kayak gini. Kemudian kita bikin itu. Nah, jadi kan, dan ketika nanti Anda bikin materi pembelajaran, gambarnya tidak peta karena Anda gambar sendiri. Saya berbicara di sini licin. Nanti kasar bagaimana, licin bagaimana. Ya. Sepintas kalau dilihat gambar, kalau katrolnya ini sedikit kecil, kira-kira bergerak atau tidak ya? Halo, ada yang mau jawab enggak? Kira-kira bergerak enggak? Di sini licin. Ini licin. Kira-kira bergerak enggak ya? Bergerak nggak? Ini lebih kecil ya? Ini lebih kecil ya? Oh, lebih kecil. Oke. Gimana? Danang mana Danang? Hadir, Pak. Kira-kira bergerak atau tidak? Nah,
Kalau yang bawahnya lebih kecil ya Pak ya. Iya. Bergerak Pak. Tetap bergerak? Yakin ya? Iya Pak. Oh, jangan ragu ya. Terus si Iskandar bergerak atau tidak? Iya, Pak. Gimana? Apanya, Pak? Katrol ini, dua sistem ini, benda 1, benda 2 ini, ketika diletakkan gambar seperti itu, bidang data di sini, ini akan bergerak atau diam? Harusnya sih bergerak, Pak. Harusnya bergerak. Oke. Nah, kadang kalau yang Tapi tergantung masanya sih, Pak. ya tergantung masanya ya. Maka kita cari aja. Kita coba misalkan angka ya. Ini dengan katrol 2 soal ya. Katrolnya diabaikan sama katrolnya tidak diabaikan. Ini 5 kg. 5 kg. Ini 3 kg. Saya pakai aja ya. Tentukan apakah benda bergerak atau tidak. Jika dan bila bergerak, berapa percepatan. Nah, maka di sini ada WA banyak sekali. Ya. Nah, ini kalau langsung Anda konsep ya. Ini misal W ke bawah. Ini ada W tapi tertahan meja. Ya. Ini ada W. Ya. Kalau centering kayak gini, senang ini. Bisa buat ketawa. Ya, logika nih. Ini ada meja, W-nya ke bawah. Tapi pertanyaannya, apakah 5 kg itu akan blesek ke meja ini? Halo? Enggak, Pak. Enggak kan? Bergerak tapi enggak blesek. Nah, enggak blesek. Berarti gaya ini, ya, gaya ini tuh tidak berfungsi. Ya, gaya ini tidak berfungsi. Ya, gaya ini tidak berfungsi. Tidak ngefek. Ya. Jadi gaya W1 tidak ngefek. Nah, ini langsung nggak usah saya tulis. Sebenarnya ada tapi nggak saya tulis. Berarti adanya cuma ini doang yang menggantung. Asal jangan digantungkan. Ya. Bagi cewek yang digantungkan, ya, tinggalkan aja ya. Nah, ini W-nya. W2 nih. Langsung aja. Kecepatannya 10 meter sekali kuadrat, berarti di sini ada 20 meter. Oke, berarti kalau katrolnya diabaikan, jika katrol diabaikan, jadi jawabnya gitu. Kalau di soalnya ada ya berarti Anda harus jawab gitu, jika katrol diabaikan. Jadi kalau Anda seorang guru, pertanyaan kayak gini, Anda terangin ke siswa, jika katrol diabaikan, berarti jawabnya yang sama aja. Maka, ya, yang ini tadi. Langsung aja kan, selesai kan? A sama dengan W2 minus 1. W1-nya tidak ada, berarti langsung hilang. Masanya kan ada 2, ini sama ini. Ini adalah 50, 20 ya. 20, masa satunya adalah 5. Ini adalah 3. Berarti 20 per 3. 20 per 3, 28. Berapa? 2,5. Iya Pak, 2,5. 2,5.
selesai. Jadi kalau Anda sudah bisa lihat gambar selesai. Ini W-nya gantungan cuma satu, berarti W2 kan. Terus mencari tegangan talinya berapa? Oh ya tadi yang di sini belum mencari tegangan talinya. Kalau udah MA ketemu, berarti langsung A-nya kalau ini sudah ketemu yang tadi. Kalau saya mencari tegangan tali, nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. Ya, ke T1. Dan ini juga dimasukkan ke sini. Oke. Nah, sehingga tegangan tali T1 dan T2 masing-masing ketemu, masukin aja. Nah, sehingga ini juga sama. Kalau misalkan saya mau tegangan tali tuh, saya copy. Nah, tanda gini. Ya sebelah sini aja ya. Saja tegangan talinya. Nah, ini berarti bergeraknya kan berarti arah percepatannya. Bergeraknya kan ke bawah. Bergeraknya ke bawah. Berarti di sini saya klik. Ya. Oke. Ya, berarti sigma FY sama dengan M dikalikan A. Tapi M-nya itu, karena saya kotakin, M-nya hanya yang bekerja pada T-nya aja. Ingat ya, kalau menghitung percepatan, semua M dihitung, M1 dan M2. Tapi kalau menghitung tegangan talinya itu nempel pada siapa? Ya, tegangan talinya itu nempel pada siapa? Oh, dia nempelnya pada M2. Ya, karena di sini kita mencari tegangan tali di sini. Berarti nanti S sigma FY2 pada 2 ya. Itu yang kata fungsinya itu. Fungsinya itu. Berarti dia yang bergerak M2 M2 ini ya. M2 dikurangi. Oke, kita masukkan. Ini adalah tadi berapa? 30 ya. Jadi W2-nya kok nggak ada yang protes? 30 ya. Ini 30. Iya. 30. 30 bagi 8 berapa? Pada ngantuk nih ya. 30 bagi 8 3 3,75 Pak. 3,75. Di sini 30 T M2-nya 3. Ini A-nya 3,7. Oke. Berarti T-nya itu bisa dicari. T-nya itu sama dengan 30 dikurangi 3 dikali 3 9. 3 kali 7 3,75 dikali 9 berapa? 45. Berapa? 3 kali 5 15 ya? 13,12 Berapa? 13,123. 123. Taruh Pak. Oke. Berapa tadi Pak?
3 kali 3,75. 3 kali 3,75. Hmm, 11,25, Pak. 11,25. 25. Berarti sama dengan 30 kurangi 11,25. 1975. 18,75. 18. 18,7. 75. Selesai. Oke. Nanti kalau ada katrolnya berarti ini sama ini 30. Oke, saya kira cukup 9.30 lah ya. Pak Fahmi rapot lagi. Ini saya save. Kemudian saya berikan ke sini. Ini. Oke, ini saya hapus. Saya kasih yang full aja ya. Nah, Anda bisa apa? Full. Bisa di ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya nanti tak kasih tugas ya, sekali-kali kasih tugas ya, biar kerjain. Tapi jarang kasih tugas. Ya. Oke, saya kira cukup hari ini. Tapi sebenarnya untuk yang hukum 2 Newton, hukum Newton itu masih banyak ya, banyak banget. Ada apa namanya tadi katrol yang miring, tadi miring belum, katrol yang miring belum ada gesekan. Ya. Cuma kan kalau yang SMP, yang ini tadi, yang lurus gitu sama lurus aja udah cukup SMP. Cuma kalau misalnya nanti pas Anda nanti tiba-tiba ngajar SMA ya harus mekanikanya harus kuat. Konsep yang tadi jangan dihafalkan tapi dipahami. Oke, foto dulu. Tadi belum tak screenshot soalnya. Nang, udah mandi belum, Nang? Belum, Pak. Masih ngerjain. Bagus, jujur. Iskandar kayak petengan ya. Saya bilang, perasaan 11 deh. Oke. Ya, foto dulu 1, 2, 3. Oke, baik, belum 1, 2, 3. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.